Dial indikator adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua bidang dengan rentang yang kecil. Berdasarkan mekanisme pergerakan titik kontak, dial indikator terbagi menjadi dua. Pertama, dial indikator tipe plunger atau tipe standar. Pada tipe ini, naik turunnya plunger menyebabkan berputarnya jarum penunjuk. Kedua, dial indikator tipe tuas. Disebut juga dial test indikator. Pada tipe ini, berputarnya jarum penunjuk disebabkan oleh naik turunnya tuas. Perbedaan lainnya adalah, dial indikator tipe tuas memiliki akurasi pengukuran yang lebih teliti. Dan rentang pengukuran yang lebih kecil daripada dial indikator tipe plunger. Sehingga, untuk pengukuran presisi seperti kerataan permukaan atau tingkat kebulatan benda silindris digunakan dial indikator tipe tuas. Bagian-bagian dari dial indikator adalah sebagai berikut. Bezel, dan skala pengukuran. Bezel pada dial indikator menyatu dengan skala pengukuran dan dapat diputar. Dengan berputarnya bezel, jarum indikator dapat memberikan pembacaan 0 di skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk membaca besar perubahan posisi spindel pada jarum indikator. Pengunci bezel digunakan untuk mengunci posisi bezel agar tidak mudah berputar saat mengukur. Berputarnya bezel membuat hasil pengukuran tidak akurat. Jarum indikator. Nilai pembacaan pengukuran ditunjukkan oleh jarum indikator. Jarum indikator berputar searah jarum jam, artinya spindel meninggi dan ketinggian bertambah. Jika jarum indikator berputar berlawanan arah jarum jam, artinya spindel menurun dan ketinggian berkurang. Counter revolusi. Jumlah putaran jarum indikator saat mengukur dihitung oleh counter revolusi. Pembatas skala. Untuk penanda bahwa hasil pengukuran sudah melewati batas tertentu digunakan pembatas skala. Selubung tempat bergerak naik turun spindel adalah bodi. Spindel. Batang yang bergerak naik turun mendeteksi perbedaan ketinggian pada benda ukur disebut spindel. Probe. Permukaan yang digunakan untuk menyentuh benda ukur dalam proses pengukuran disebut probe. Pengukuran ketinggian benda dengan menggunakan dial indikator adalah sebagai berikut. Perkirakan dengan teliti ketinggian benda yang akan diukur. Untuk level pertama, diperkirakan memiliki tinggi sebesar 10 mm. Sedangkan untuk level kedua, diperkirakan memiliki tinggi sebesar 19 mm. Lakukan penyetelan tinggi level referensi pada dial indikator. Gauge block dengan ukuran 10 mm digunakan sebagai tinggi level referensi. Atur ketinggian dial indikator sampai jarum dial indikator dan jarum counter revolusi menunjuk ke angka 0. Lakukan pengujian nilai pembacaan 0 beberapa kali untuk verifikasi keterulangan pembacaan. Ukur ketinggian level pertama. Perhatikan perubahan posisi jarum dial indikator dan jarum counter revolusi saat mengukur. Posisi jarum dial indikator menunjuk ke skala angka 99. Pertanyaannya adalah apakah jarum dial indikator tersebut berputar ke kanan sebesar 99 satuan skala? Atau bergerak ke kiri sebanyak 1 satuan skala? Untuk menentukan mana yang benar, kita perlu melihat arah jarum counter revolusi. Jarum counter revolusi sedikit berubah dan tetap mendekati angka 0. Hal ini mengindikasikan jarum dial indikator hanya sedikit berubah.
Sehingga pergerakan jarum dial indikator yang benar adalah ke kiri sebesar 1 satuan skala dan bukan ke kanan sebanyak 99 skala. Nilai pembacaan dial indikator adalah minus 1 dikali 0,01 mm, yaitu minus 0,01 mm. Nilai minus ini dikarenakan jarum dial indikator bergerak ke kiri. Tinggi level pertama adalah penjumlahan tinggi level referensi dengan nilai pembacaan dial indikator, yaitu 10 mm ditambah dengan minus 0,01 mm. Tinggi level pertama adalah 9,99 mm. Berikutnya, kita ukur ketinggian untuk level kedua. Jarum dial indikator menunjuk ke skala angka 3. Sedangkan jarum counter revolusi menunjuk ke angka 9. Nilai pembacaan dial indikator adalah tinggi counter revolusi, ditambah dengan angka skala jarum dial indikator, yaitu 9 dikali 100 dikali 0,01 mm, ditambah dengan 3 dikali 0,01 mm. Nilai pembacaan dial indikator adalah 9,03 mm. Tinggi level kedua adalah penjumlahan tinggi level referensi dengan nilai pembacaan dial indikator level kedua, yaitu 10 mm ditambah dengan 9,03 mm. Tinggi level kedua adalah 19,03 mm. Untuk mensenterkan benda kerja pada mesin bubut, memerlukan dial indikator dalam pelaksanaannya. Jika jarum dial indikator menunjukkan banyak deviasi saat benda kerja diputar, maka pencekaman benda kerja tidak dalam posisi senter. Jika pencekaman menggunakan cak rahang 4, maka dilakukan penyetelan posisi masing-masing rahang cak untuk mensenterkan benda kerja. Untuk pencekaman dengan cak rahang 3, maka benda kerja dipukul pada sisi yang menonjol keluar untuk mensenterkan benda kerja. Posisi benda kerja yang sudah senter dapat dilihat dari kecilnya deviasi jarum dial indikator saat benda kerja diputar. Dial indikator diperlukan untuk pemasangan ragum di mesin milling. Jika jarum dial indikator menunjukkan banyak deviasi saat dial indikator digeser perlahan dari ujung kanan ke ujung kiri, maka pemasangan ragum tidak sejajar dengan sumbu meja kerja. Ragum disejajarkan dengan mengendurkan baut pengencang dan memukul sisi belakang ragum. Saat dial indikator digeser posisinya ke sisi yang lain dan deviasi jarum dial indikator sudah cukup kecil, maka posisi ragum sudah sejajar. Demikianlah penjelasan mengenai dial indikator dan aplikasinya dalam proses permesinan. Sekian dan terima kasih.